yang bapaknya satu Pak ya. Tadi bapaknya. Wah, bapaknya dia. Saya ulangi Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu Bapak dan Ibu. Mohon izin agak telat karena tadi kita sholat belum dahulu Pak. Ya siap Bu. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Indra Wijayanto. Saat ini saya sebagai koordinator Bu untuk barang dan pokok, termasuk salah satunya minyak goreng Bu ya. Nah, ini ada Pak Safi, Pak Puji juga dari bagian protokoler yang mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada siang hari ini. Mungkin kebanyakan hari ini ibu-ibu, kami akan siap Bu menampung aspirasi yang ingin Bapak dan Ibu ingin sampaikan. Monggo kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pak Indra ya? Ya, Indra Pak. Oh, Pak Indra. Baik. Saya pikir tadi Pak Menteri yang turun kemana. Pak Indra dan teman-teman Kementerian Perdagangan. Saya terpaksa memimpin Mama ini ke sini untuk mendemo kementerian. Padahal saya ini kan orang Kementerian Perdagangan ini kan rumah kedua saya. Karena saya tidak tahan melihat antrian panjang, Mama harus mengantri minyak goreng dan ada yang meninggal, ya kan? Ya, meninggal di Kalimantan kemarin dan itu sangat sedih. Artinya, sementara kita tahu bahwa negara kita ini kan produksi dengan jumlah sawit 16 juta hektar, ya kan? Dan produsen CPO nomor 1, ya kan? Dan 5 perusahaan pemain Wilmar, Sinarmas dan sebagainya itu, kemarin saya diwawancara media, itu mendapat subsidi 7 triliun rupiah. Tolong catat ya kan? Tetapi kenapa pada saat head yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan, harga eceran tertinggi 14.000, hilang itu minyak dari pasaran, ya kan? Itu hilang. Lalu kemudian seminggu kemudian dicabut itu head. Artinya head ditetapkan itu karena subsidi 14.000, berarti disubsidi dong harga itu kan oleh pemerintah. Begitu dicabut langsung banjir. Nah, kan gampang itu kan. Berarti kita tahu bahwa barang itu ada diumpetin. Ya kan? Ya, Ibu ya, barang itu ada diumpetin. Lalu kemudian harga menjadi bukan naik harga tapi sudah ganti harga. Yang tadinya 14.000 kemudian naik menjadi 25.000. Harga tadi ini ya, tadi ini 25.000. Oleh sebab itu, lalu kemudian Pak Menteri dipanggil oleh Komisioner DPR. Nah, di sana Pak Menteri seolah-olah yang saya tanggap nyerah para mafia minyak goreng. Nah, itu. Padahal Pak Menteri ini kan adalah pejabat negara. Jika Pak Menteri menyerah, itu negara kalah terhadap mafia. Padahal sudah disubsidi itu 7 triliun. Nah, katanya misalnya mekanisme pasar, teman-teman perdagangan sekalian. Mekanisme pasar itu bertentangan dengan, tolong dicatat, pasal 33 Undang-Undang 45. Itu bertentangan. Jadi nggak boleh diserahkan kepada mafia pasar, mekanisme pasar. Nah, oleh sebab itu, akibat dari kebijakan yang salah itu, maka ya mau tidak mau, apalagi ini berapa hari lagi kita hadapi bulan puasa. Ini bukan hanya masalah minyak goreng tok, ya kan? Semua harga naik, semua harga berganti. Lalu kemudian kita disuruh merebus, ya kan? Saya lapar nih, lalu kemudian beli nasi goreng, masa dikasih nasi rebus? Apa bisa gitu ya? Ini nggak masuk di akal. Nah, oleh sebab itu, ini teman-teman saya dari sebelah kanan itu pedagang ya, mewakili pedagang gorengan. Ya, apa? Tahu Sumedang. Dia berteriak karena biasanya dia bisa membeli tahu dengan harga yang dia bahan pokoknya kemudian dijual untung. Sekarang apa?
Nanti kita minta ngomong. Begitu juga selanjutnya Ibu Ida, Ibu Menu, kemudian Ibu Ita, dan Ibu Devi, kemudian Ibu Leni, kemudian Ibu Silvi, lalu Ibu Eno, dan itu pimpinan buruh tuh, pimpinan buruh. Ibu Nati. Nah, dan terakhir adalah Ibu Ida. Sebelumnya, ini saya berikan waktu dulu sebentar. Oh, ada Ibu dari Universitas Indonesia. Bu Nati, tolong bicara dulu sebelum yang lain. Mohon disimak dan dicatat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kehormatan kami datang ke Kemendak ini dan diterima. Kalau saya tidak mempersoalkan yang menerima Pak Menteri, yang menerima sekaligus itu tukang sapu, yang penting mampu untuk menyelesaikan apa yang kita sampaikan. Saya perkenalkan, saya Sunarti. Saya ibu rumah tangga yang belum baik, Pak. Kenapa? Yang belum baik? Karena saya sering berantem terus. Kenapa? Hasil upah suami saya tidak mencukupi. Apalagi diutamakan dari perburuhan ya. Perburuh ini tahun ini yang naik hanya 15.000, 20.000, 30.000 itu paling terbesar. Ada yang tidak naik sama sekali. Itu 1 bulan. Padahal kondisi hari ini adalah yang saya mau sampaikan. Minyak goreng bukan naik, ganti harga. Sagu itu ganti harga juga. Terigu. Ini yang kami ini bukan omong kosong, tapi kami juga pelaku pasar. Kami di pasar survei. Itu yang saya mau sampaikan. Bagaimana daya beli rakyat ini. Kan itu. Kami datang ini sebenarnya menindaklanjuti kawan-kawan kami yang tanggal 22 kemarin dari KSPI, juga dari Partai Buruh dan dari yang lain-lain. Kenapa? Kemarin dari kawan-kawan kami memberikan waktu 7 hari kepada Kementerian Kemendak. Tapi sampai hari ini juga tidak ada yang dilakukan. Justru hari ini yang saya melihat, saya saksikan dari pemerintah justru demo masak rebus-merebus. Apakah ini adil? Apa ini sebuah jawaban? Gitu. Sekali lagi, saya nggak mau panjang lebar. Jangan juga Kemendak nanti menyerahkan kepada pasar, karena saya dapat info itu Kemendak menyerahkan soal bahan pokok ini, bukan hanya minyak, ini menyerahkan kepada pasar. Kenapa yang saya katakan menyerahkan kepada pasar? Ya karena tidak dilakukan. Mungkin saya kasar bicara, saya harus belak-belakan, karena kami adalah para ibu yang hari ini kami bekerja bukan hanya setahun 2 tahun, tapi kenyataan tidak adil pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Yang tadi Bang Muslim menyampaikan bahwa cukong-cukong ini 7 triliun itu dibantu. Bagaimana supaya rakyat ini bisa menikmati? Apakah rakyat menikmatin, Pak? Di mana? Coba nanti jawab. Kan gitu. Di mana letak ini? Tadi juga dijelaskan bahwa operasi pasar. Operasi pasar, pedagang hanya dapat 1 jerigen, tapi 3 jam, 4 jam, mantri hanya dapat 1 jerigen. Kalau nanti saya akan kasih bukti. Kan gitu. Saya juga pedagang, Pak. Karena bagaimana saya harus menghidupin anak-anak saya, kan gitu. Supaya bukan dianggap omdo, tapi ini kenyataan kondisi lapangan yang hari ini menjerit. Apalagi ini mendekatin bulan suci Ramadan. Harapan kami datang ke sini, pemerintah melalui Kemendak yang menangani langsung, tadi Pak Indra sudah penangan langsung. Kami meminta dan memberikan waktu 7 hari. Apabila Kemendak juga tidak mampu untuk menstabilkan harga, jangan salahkan kami. Kalau kami datang, di mana letak kekurangan? Di mana letak kesulitannya? Bahwa Indonesia ini adalah penghasil minyak terbesar di dunia. Tapi kenapa minyak itu langka? Setelah dicabut subsidi, minyak berjibun. Tapi harga mahal. Satu lagi pertanyaan saya. Kemarin penimbun-penimbun itu sudah ditangkap. Sudah sejauh mana penanganannya?
Tapi sampai hari ini kami tanyakan, tidak ada yang bisa menjawab. Apakah ini adil bagi kami sebagai rakyat yang menyumbang, menyokong subsidi ini lewat pajak untuk menggaji pemerintah, semua tenaga kerja yang ada di pemerintahan ini. Menurut saya tidak adil. Tapi mohon maaf, ini harus saya katakan. Bukan saya tidak sopan, tapi ini harus saya katakan supaya kita adil terhadap rakyat yang diperjuangkan. Bukan sekedar mafia yang harus didukung, tapi rakyat yang harusnya didukung. Jangan rakyat hari ini diberikan minyak curah. Apakah Bapak mau? Kan enggak. Pasti kami ini yang penikmat. Itu pun sulit. Sulit Pak, kami antri. Di pasar Pameriam itu dekat rumah saya. Hanya dapat 2 liter, antri Pak 2 jam 3 jam. Kadang udah habis Bu. Kalau itu sampai terjadi kerusuhan, siapa yang disalahkan? Rakyat juga. Siapa yang kami salahkan? Pasti rakyat. Kan itu. Inilah kami datang ke sini bukan sekedar basa-basi, tapi kami meminta kepada Kemendak agar segera melakukan operasi pasar, tapi yang benar, bukan juga menambah antrian, menambah kesengsaraan rakyat. Inilah yang mau saya sampaikan. Kami memberikan waktu, kami dari Serikat Buruh memberikan waktu 7 hari. Apabila 7 hari, kami sudah sepakat 2 hari. 2 hari. 2 hari. Karena ini sudah terlalu lama, sudah terlalu lama. Oke. 2 hari. 2 hari. Bagaimanapun caranya, kita tidak mau tahu karena proses terjadinya lonjakan harga minyak goreng pun pada saat kenaikan dan berganti harga pun kita tidak tahu prosesnya bagaimana. Jadi kita juga tidak mau tahu bagaimana caranya dalam 2 hari ini harus normal kembali harga minyak goreng. Oke, jadi saya ikut suara terbanyak karena kami sepakat saya memberikan kelonggaran, tapi ternyata ibu-ibu lebih sigap dan menanggapi 2 hari kami berikan karena kemarin dan tanggal 22, sekarang sudah tanggal 30. Sudah lebih dari 7 hari dan kita tambahkan 2 hari. Apabila Kemendak tidak bisa melakukan ini, jangan salahkan rakyat kalau datang berbondong-bondong. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Narti. Seterusnya saya persilakan pedagang masongan. Pedagang tahu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohadi, berasal dari Sumedang, asli pedagang tahu dan gorengan yang kebetulan berdomisili berjualan di DKI Jakarta. Dalam hal ini saya mewakili para rekan-rekan saya, para saudara saya yang seprofesi untuk menyuarakan keluh kesah mereka melalui saya sebagai wakil dari mereka, para pedagang tahu dan gorengan. Mereka menyampaikan menuntut kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, 1, untuk menurunkan harga minyak goreng ke kisaran 11 sampai 13.000 rupiah. Harga normal. Kedua, kami menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk menstabilkan harga bahan pokok. Karena Bapak Ibu sekalian mungkin tahu harga kebutuhan pokok sekarang yang melonjak tinggi itu tidak hanya merugikan kami sebagai para pedagang kecil kaki lima, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kami dulu sebagai pedagang gorengan sering dirugikan dengan masalah framing minyak goreng oplos, atau sekarang muncul lagi kedelai oplos untuk bahan tempe. Kami itu hanya masih bisa tahan diri, masih bisa menahan. Tapi setelah masalah mata pencaharian kami diutak-atik dengan harga kebutuhan pokok yang kami butuhkan untuk berjualan tidak terjangkau, kami tidak akan diam.
Untuk itu sekali lagi saya menuntut, mohon maaf, saya sebagai perwakilan dari para pedagang tahu Sumedang dan gorengan, khususnya di Sumedang, umumnya di seluruh Indonesia, menuntut sekali lagi Kementerian Perdagangan menurunkan harga ke kisaran harga 11 sampai 13.000 rupiah per liter. Jika tuntutan kami sebagai para pedagang kecil khususnya dan ibu-ibu pada umumnya seluruh rakyat Indonesia, kami berjanji akan datang kembali dengan membawa seluruh para pedagang tahu Sumedang dan gorengan mendatangi Kementerian Perdagangan. Itu saja tuntutan kami. Mohon maaf karena mungkin para hadirin juga tahu sebagai para pedagang tahu itu pendidikannya tidak tinggi, hanya sebatas SD atau SMA. Tapi kami punya hati nurani, tidak seperti para mafia itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Rohadi, ini jelas hati nurani dan fakta di lapangan. Jadi ini sekaligus membantahkan itu ada pameran rebus-merebus di televisi, ya kan propaganda untuk mendukung mafia minyak goreng. Selanjutnya Mbak Ida. Ya. Ya. Ida Bakri atau Ida dia serahkan ke ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ida Nurhaida, karena di sini ada dua Ida, dari ARM. Begini Bapak, kami sudah beberapa bulan, dari bulan Oktober sampai bulan ini sudah mengadakan aksi 21 kali, dan itu menyikapi semua isu yang tidak pro rakyat. Kami emak-emak Aliansi Rakyat Menggugat, tidak sama dengan emak-emak yang lain mungkin, karena memang inilah kami yang selalu cerewet, yang selalu bermanuver dengan segala tingkahnya. Yang penting itu untuk rakyat. Yang saya sikapi sekarang tentang minyak goreng, tidak hanya tentang minyak goreng sekalian, karena di sini ada media, akan saya utarakan beberapa juga. Negara kita itu negara subur, segala sumber daya alam ada di Indonesia, termasuk kelapa sawit. Dan kita adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Lalu kenapa kita harus berpolemik, ada konflik karena minyak goreng langka? Ada apa? Kemana? Siapa yang melakukan ini? Adakah mafia? Adakah preman di balik sana? Apa ada koruptor? Apa ada yang mempermainkan? Ini sudah menyentuh kehidupan rumah tangga kami. Diakui atau tidak, ini merupakan sumber kekacauan di rumah kami. Termasuk saya. Saya tidak mengkiri. Termasuk saya. Kenapa? Dari sekian macam masalah, termasuk dari gaji, dari kesejahteraan anak, dari termasuk ini kebutuhan pokok, yang sekarang minyak goreng, kami kurang atas penghasilan suami. Penghasilan suami tetap, tapi kebutuhan pokok terus tinggi. Kami harus berbuat apa? Minta sama suami. Suami pekerjaannya seperti itu dan digaji oleh pemerintah seperti itu, tidak dinaikkan, bahkan dipotong, tunjangan dihilangkan. Kami harus seperti apa? Menjajakan apa kami kalau tidak protes? Ini kebijakan siapa? Apa kami harus mengemis? No. Anti kami mengemis. Kami hanya meminta kebijakan yang sudah menyengsarakan rakyat, selesaikan. Sudahi sampai sini. Anda yang berada di sini juga mungkin sama. Gaji digaji oleh pemerintah, digaji oleh kami rakyat. Dan mungkin mohon maaf kalau saya bicara frontal, termasuk kendaraan, rumah, baju yang Anda pakai sekarang adalah dari rakyat. Kenapa Anda tidak berpihak kepada rakyat?
Apakah istri-istri Anda tidak juga mengeluh seperti kami? Oke, taruhlah untuk kelas high ya, kelas tinggi, mungkin tidak jadi masalah. Tapi menengah ke bawah ini jadi masalah. Ketika kami hanya diberi uang 100.000 rupiah per hari, kami bisa mengaturnya seperti apa? Sedangkan minyak sayur saja sekarang tidak ada eceran 1 liter. Betul tidak? Untuk 1 liter tidak ada. Jangankan untuk 1/4 seperti yang dulu, 1/4, setengah, 1 liter tidak ada. Sekarang harus 2 liter. 2 liter 50.000. Suang 100.000 dengan membeli minyak goreng 50.000, belum beras, belum ikan, belum lain-lain. Kemana? Apa yang harus kami laporkan kepada suami sebelum kalau bukan minus defisit keuangan rumah tangga? Betul? Walaupun dalam 2 liter itu kami tidak habiskan dalam 1 kali penggoreng. Logikanya karena apa? Karena uang kami poskan juga untuk pendidikan anak-anak. Tolonglah Pak, pakai hati nurani. Toh Bapak juga punya anak, punya istri, punya rumah tangga. Mungkin Bapak punya emas, punya simpanan, punya mobil yang bisa dijual. Kami mana? Tidak. Nah, kalau saya emosi, karena memang saya emosi. Saya yang terkena langsung dampaknya. Dipungkiri atau tidak, gaji pegawai negeri pun, betul atau tidak, yang jelas pegawai negeri pun gaji sudah dimundurkan. Ini gejala apa? Bangkrut negara. Oleh siapa? Preman. Mafia. Preman di dalam pemerintahan oligarki. Apakah Anda semua ada di belakang itu? Apakah Anda sayap dari itu? Kami anti mengemis, Pak. Kami ingin berusaha, tapi tolong beri jalan keluarnya untuk kami usaha. Jalan keluarnya apa? Kami butuh modal. Modal dari mana? Kecuali dari suami. Suami memberikan seperti apa kalau gaji seperti itu? Anak kami sekarang di mana? Jujur, saya anak 4. 2 anak saya terpaksa saya titipkan di pesantren. Karena apa? Karena pendidikan sekarang amburadul. Pemerintah menghajar anak-anak kami dengan kebodohan. Dikakui atau tidak? Betul atau tidak? Kebodohan masal. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Orang lain masih mungkin bisa berpikir, wah biarin saja, biar ada yang mengurus negara. No, buat kami. Anak-anak kami adalah tanggung jawab kami. Makannya mereka, sakitnya mereka, masa depannya mereka, kami yang bertanggung jawab. Dan siapa yang harus mencari nafkah? Suami. Ketika ladang suami dihambat, kami harus bisa apa? Apa kami harus kerja juga? Ini fenomena terbaru. Sorry, maaf. Ketika perempuan lari ke ranah yang tidak bertanggung jawab, mempertontonkan segala akhlak buruk, itu akibat apa? Karena akibat ekonomi. Keburukan ekonomi di rumah bisa menyebabkan para istri lari ke sana, ke ladang maksiat. Betul? Dipungkiri atau tidak? Harus diakui. Jadi, mau diakui atau tidak? Mau disadari atau tidak? Rejim ini menyebabkan rumah tangga rakyat berantakan. Meningginya tingkat perceraian di masyarakat tinggi. Menjadikan para istri durhaka terhadap suami, ini realita. Jadi tolong Pak, berpikirnya jangan terlalu untuk pribadi. Jangan untuk diri sendiri, jangan untuk golongan, jangan untuk dia yang di atas sana yang disinyalir adalah boneka oligarki. Jangan Pak. Lihat anak-anak Bapak, lihat keturunan Bapak, lihat rakyat yang ada di bawah Bapak. Apa Bapak tidak miris? Miris? Kalau saya sendiri sangat miris karena saya ibu, karena saya manusia. Saya masih punya akal sehat. Saya tidak akan bisa minum dengan enak sementara anak-anak saya, teman-teman saya, saudara saya tidak bisa makan dengan baik. Itu saja dari saya. Mungkin emosi saya sudah terlalu tinggi, jadi mohon maaf. Masukan dari saya meminta kembalikan harga eceran
tertinggi atau head dari minyak goreng dalam waktu 2 hari. Mau atau tidak? 2 hari kami beri waktu, meskipun pada bulan puasa nanti kami harus turun ke jalan di depan sana, kami akan lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari UI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Indra Wijayanto, ya, juga Pak Rohadi, juga dengan bapak-bapak yang lain dari Kementerian Perdagangan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas pertemuan ini. Saya mewakili kawan-kawan dari IKBUI ingin menyampaikan bahwa yang kami perjuangkan adalah kebutuhan primer untuk hidup yang wajar, Pak. Kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang lain. Artinya yang kita perjuangkan ini adalah kebutuhan primer untuk bisa hidup wajar bersama dengan keluarga, termasuk keluarga bapak-bapak juga, termasuk keluarga seluruh rakyat. Jadi kita tidak minta barang yang lain. Artinya kita tidak, pada saat ini yang kita perjuangkan itu minyak goreng, gula, tepung, ya, tepung terigu, ya, kedelai, ya, yang semuanya harganya sudah melonjak. Dan kami ini menjelang Ramadan, kebutuhan kita akan bertambah, ya, dan semuanya itu untuk memperlancar ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Mohon maaf, di antara kita tentunya juga banyak yang akan menyambut Ramadan. Jadi intinya, Pak, mohon dalam waktu 2 hari kami sudah memperoleh harga kebutuhan primer yang wajar seperti yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar, ya, intinya demikian. Terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini UI juga, bentar. Ya. Terima kasih. Saya Leni Siregar, alumni UI juga. Saya singkat dan padat saja, sini hanya menyampaikan sekitar 7 poin ya permintaan kami. Pertama, saya sebenarnya kami semua di sini berharap yang menerima kami di sini adalah harusnya Menteri Perdagangan sendiri, Bapak Muhammad Lutfi. Itu suatu kehormatan buat kami sebagai tanggung jawab seorang menteri terhadap rakyatnya. Itu pertama. Kemudian permohonan kami di sini, yang pertama, normalkan kembali harga minyak goreng dalam 2 hari. Ya, sekali lagi, normalkan harga minyak goreng dalam 2 hari. Karena kita sudah berlangsung berbulan-bulan dengan permasalahan minyak goreng, kelangkaan baik harga maupun juga pengadaannya ya. Kemudian tidak ada alasan bagi mafia atau kartel atau apapun itu untuk pergantian harga minyak goreng. Kami tidak menerima alasan apapun. Di sini negara harus berdaulat atas bangsa sendiri. Yang ketiga, jika tidak mampu, ambil alih izin usaha dari pengusaha. Itu permohonan kami. Kami serius ya. Yang keempat, hentikan dulu ekspor dan penuhi dulu kebutuhan di dalam negeri. Kelima, tidak ada alasan untuk jelang Ramadan ini kenaikan harga. Kenaikan harga jelang Ramadan tidak boleh dijadikan tradisi. Ya, tidak ada alasan apapun untuk menaikkan harga-harga di jelang Ramadan. Betul. Ya. Kemudian yang keenam, semua staf di Kementerian Perdagangan jangan cari aman masing-masing. Semua harus terlibat untuk mensupport Menteri Perdagangan agar bisa menyelesaikan masalah kelangkaan dan juga pergantian harga minyak goreng. Kemudian yang terakhir, jika harga
jika harga minyak goreng tidak normal dalam 2 hari, tidak terpenuhi dalam 2 hari, kami memohon Menteri Perdagangan untuk tahu diri, mundur dari jabatannya. Itu adalah hal yang paling berharga untuk dia dan Kementerian Perdagangan juga negara ini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari Bandung, Pak Muhammad dari Bandung. Saya ke Jakarta sengaja Pak ke sini ikut aksi udah beberapa kali. Kalau sering kali, kadang-kadang seminggu 2 kali. Untuk saking kami ini sudah lihat keadaan ini, keadaan rakyat Pak, keadaan rakyat, real rakyat kami ini. Kami dari Bandung Pak, sengaja tidak ada yang membiayain, kami biaya sendiri. Nah, kami paham Pak, kami ingin bukan hanya menampung aspirasi saja, tapi ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang segera Pak, yang kawan-kawan ini bilang tadi 2 hari, karena sudah sering kali janji katanya kesini tanggal 22. Itu seminggu, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kami mohon Pak ya, merasakan hati dengan nurani. Kalau memang Kemendag ini tidak bisa Pak ya ganti aja, minta mundur, minta diganti. Sebetulnya Kemendag ini Pak perwakilan untuk mengurusin rakyat, untuk mengurusin harga-harga supaya tidak naik, supaya harga-harga stabil. Bukan kepentingan oligarki. Kalau kepentingan oligarki untuk apa? Kami membayar Kemendag dan staf-stafnya seluruhnya dari pajak kami Pak. Pajak kami dipotong pajak waktu itu 6 juta per bulan Pak. Waktu kami di perusahaan asing Pak, suami saya. Nah sekarang sudah pensiun, sudah terasa Pak, terasa keadaannya seperti ini. Apalagi selama 7 tahun ini Pak. Nah kami mohon Pak ya, Kemendag ini harusnya dan wajib mengikuti kemauan rakyat. Harga-harga diturunkan. Ya untuk apa ada Kemendag? Kalau memang harga-harga ngikutin harga pasar, ngikutin harga oligarki. Ya kami mohon Pak ya, tolong ya Bapak Kemendag bisa menekan oligarki Pak, bisa menekan PT-PT-nya, perusahaan-perusahaannya. Kalau memang tidak bisa menurunkan harga, tekan sama Kemendag sini, turunkan harga dan cabut kalau nggak mau turun, cabut izin-izinnya, izin usahanya dicabut, itu mudah. Hakul yakin Pak, kalau memang Kemendag tidak bisa, kami bisa. Hakul yakin kami bisa menurunkan harga ini dengan menekan retail-retailnya, menekan oligarkinya, menekan perusahaan-perusahaannya, dengan mencabut izin usahanya. Tolong Pak ya, kami tidak ada yang membayar. Kami ke sini atas dasar hati nurani kami. Dengan biaya sendiri Pak, kami ada-adakan untuk ke sini. Jadi tolong kami Pak ya, Kemendag ini hajat besar untuk rakyat. Rakyat yang kena dampak miskin Pak, dari sudah jatuh ketimpa tangga pula. Dari mulai musim pandemi ya, mulai musim pandemi itu sudah jatuh Pak rakyat ini. Ditambah lagi sekarang naik seenaknya aja, itu naik. Kemendag tenang aja dan bilang katanya nggak bisa nurunkan harga. Jadi untuk apa jadi Kemendag? Turun aja, mundur aja kalau gitu. Nggak bisa nurunkan harga. Kalau nggak bisa ya sudah kami ganti. Aku yakin kami bisa. Di sini bisa untuk mengganti Kemendag, menekan pengusahanya. Tinggal tutup aja PT-PT-nya, izin-izinnya ditutup. Kan gitu, mohon maaf ya Pak. Ini karena kami itu sudah saking nggak bisa dengan kata-kata sebetulnya Pak, kami ini suka jengkel, udah kebangetan gitu Pak, kebangetan dengan kata-kata apa kami ini harus bicara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sylvia, saya wakil dari Mata Elang. Saya bergabung dengan ARM.
Saya cuma mewakili Pak, kebetulan saya juga sebagai seorang pengusaha dan pebisnis catering. Bapak, dengan hormat, kalau harga-harga naik dengan tidak wajar dan peraturan-peraturan pemerintah sangat mencekik kami sebagai pengusaha terus terang kami mati Pak. Sudah modal kita keluar, tetapi kita tidak mendapatkan balik modal lagi karena kita harus menaikkan harga juga dan kita kehilangan pasar. Kita sangat kehilangan konsumen Pak. Nah, saya mohon dengan sangat karena ini sudah semakin mencekik rakyat, kami tidak bisa berbisnis lagi. Untuk itu dengan sangat Pak, karena kami harus menggaji karyawan, kami juga harus menggaji banyak pengeluaran, itu nggak make sense Pak dengan harga-harga yang semakin tinggi ini Pak. Mohon peraturan-peraturan dikaji ulang Pak, dan kami mohon seperti apa yang teman-teman sudah ungkapkan, mohon harga dikembalikan ke harga yang normal Pak, supaya kami bisa hidup lagi, bisa berbisnis. Karena banyak mulut yang kami harus kasih makan. Kami juga bukan hanya untuk pribadi Pak. Kalau Bapak mungkin menerima gaji, tapi ingat Pak, gaji itu dari mana? Kalau bukan dari rakyat. Bapak jangan takut Pak dengan apatikaman dan intimidasi dari para pengusaha. Karena rakyat akan membela. Kami datang untuk kedaulatan rakyat Pak, bukan hanya semata-mata untuk duit supaya kami bisa hidup, tidak Pak. Tapi kami ingin hidup sejahtera di negara yang seharusnya kami merdeka, bukan dikuasai oleh oligarki. Kami ingin benar-benar Pak, semoga negara ini waras Pak. Peraturannya Pak, mohon Pak, kami mohon dengan sangat. Terima kasih Bapak sudah menerima kami sekalipun sebagai wakil daripada Bapak Menteri Perdagangan yang mungkin nggak bisa hadir karena sibuk. Ya apapun itu, tapi terima kasih Bapak sudah menjadi perwakilan. Mohon dengarkan kami Pak. Bukan kami ngemis seperti teman-teman kami, tetapi kami hanya minta keadilan Pak dari rakyat Pak. Mohon Pak supaya rakyat bisa hidup Pak. Kalau rakyat sejahtera, Bapak juga yang senang kan? Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Bu Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bapak-bapak, maaf yang tidak mulia, karena Anda sekarang duduk di atas penderitaan rakyat. Bapak tahu bagaimana menderitanya kita, gara-gara minyak goreng yang sangat tinggi, belum lagi dengan barang-barang lain yang ikut naik. Jangan sampai rakyat susah dan menjadi lapar. Di sini saya mewakili teman-teman kami yang tidak kesini karena mereka tidak punya ongkos. Sebetulnya saya sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah. Saya tidak percaya lagi kepada Anda semua karena saya yakin Anda itu semua sudah diatur oleh oligarki. Dan Pak Menteri juga di sini tidak mau menemui kami, sama dengan Menkes yang tidak mau menemui kami. Ya, jadi ya, semua tidak mau menemui rakyat karena memang mereka itu salah. Ya, mereka salah dan mereka gagal dalam mengelola negara ini. Kami rakyat dibikin susah, dibikin marah. Tolong, kalian begitu kalian keluar, kalian menjadi rakyat. Semoga kedatangan kami ini setidaknya membawa sesuatu dan merubah hati Anda. Semoga Anda semua masih mempunyai hati nurani. Sekian terima kasih. Ya, itulah barangkali Pak Indra dan teman-teman curhat, rintihan, kesedihan, tangisan dan air mata, ya kan. Jadi saya minta apa tanggapannya dan setelah itu kami closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih dengan Pak Muslim. Ya. Nah, Pak Muslim yang saya hormati tadi ada Ibu Sinarti, Pak Rohadi ya dari mana Pak, Sumedang, ada Ibu Nurhaida, Ibu dari UI yang dari mana juga. Terima kasih Bu sudah mengeluarkan unek-uneknya. Ya. Kami sampaikan juga Bapak dan Ibu bahwa mungkin saya bicara tentang minyak goreng ya Bu ya, di awalnya. Dari awal
kita sudah sangat berusaha Bapak dan Ibu bahwa kami pemerintah hanya bisa membuat sebuah peraturan saat ini, di mana sejak Januari awal, sejak arahan Pak Presiden Pak ya, mungkin Bapak dan Ibu ingat bahwa Pak Jokowi memanggil Pak Mendak pada tanggal 3 Januari untuk menstabilkan atau supaya rakyat masyarakat mendapatkan harga minyak goreng dengan harga yang wajar. Sehingga pada saat itu kita terbitkan Permendak 01, di mana saat itu harganya adalah untuk minyak goreng kemasan sederhana 14.000. Di mana pada saat itu ada, setelah itu keluar Permendak 03. Mungkin saya luruskan Bapak dan Ibu bahwa Permendak 1 dan 03 itu sangat cepat bergulir karena kita sangat cepat berevaluasi melihat ini jalan atau tidak. Sangat cepat berevolusi sehingga Permendak 01 dan 03 itu sangat cepat berubah. Dan tadi Pak Muslim menyampaikan ada 7,3 triliun, 7,6 triliun Pak ya. Itu tidak jadi dipakai Bapak dan Ibu karena kan hanya belum dibayar Bu. Itu mestinya harus dijelaskan. Iya. Karena kemarin saya nulis di koran itu kemarin ya itu. Betul. Jadi gini Bu, itu kan dananya dana dari BPDKS ya, dan ada perusahaan-perusahaan yang sudah menyalurkan minyak goreng dengan harga 14.000. Sekarang pun masih belum dibayar semua Bu, masih dalam proses. Ada, uangnya ada, uangnya ada, sedang dalam proses. Sudah kan gini Bu, jadi begini, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya juga tidak ingin masuk Bu Ibu. Karena apa? Kita harus kehati-hatian. Dalam arti begini, pada saat ada yang namanya entah itu subsidi atau uang negara, harus sangat hati-hati. Jangan sampai bahwa itu nanti kita bayar-bayar saja karena akan diperiksa oleh BPK, KPK, harus clear ya. Tekan pengusahanya Pak, maksud kami. Ya, artinya ini Jadi betul. Kita menentukan harga, izinnya ditutup Pak. Oke, baik Bu, kita sampaikan. Tidak masuk di akal saya adalah negara ini adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Bagaimana Anda bisa bilang bahwa itu negara tidak bisa bayar itu? Bukan. Saya nggak mau tahu. Belum, tidak bisa bayar, semua dalam proses. Saya sampaikan tadi meluruskan apa yang disampaikan oleh Pak Muslim bahwa katanya ada 7 triliun, tapi itu tidak dipakai. Kita nggak usah bicara yang 7 triliun. Satu itu, kedua, mungkin saya menanggapi dulu Bapak Ibu ya. Kami Kementerian Perdagangan ya, kita tidak bisa bicara bahwa cabut izin dan lain-lain karena di kami Bu, yang hanya kami bisa cabut izinnya adalah izin perdagangan. Kalau izin produsen itu bukan di kami, di Kementerian Perindustrian. Artinya kalau ada distributor yang nakal, kami bisa cabut. Ya nggak apa-apa, sekalian aja disampaikan kepada Betul. Kementerian Perindustrian. Ya, artinya itu kita coba luruskan yang tadi disampaikan yang pertama. Yang kedua, tugas kami di sini adalah adalah menetapkan harga salah satunya. Harga itu sesuai dengan apa istilahnya ini sudah kita hitung sedemikian rupa, bukan kami sendiri yang hitung. Kita ada banyak. Pak Indra sebentar. Ketika ini kan saya ikuti karena saya sering jadi narasumber di media. Ketika head ditetapkan oleh Pak Menteri, lalu kemudian 14.000 itu barangnya nggak ada. Begitu head dicabut, barangnya itu bagaimana kira-kira? Ini sama kita sama-sama saat ini Bu. Jadi begini ya, tadi yang saya teruskan lagi yang harga, bahwa kita di sini menetapkan harga, di mana bahwa harga itu harus seimbang. Karena begini, kalau nanti harga itu kemahalan Bapak dan Ibu, yang akan marah tadi mak-mak lah, ibu-ibu ini akan marah ke kami. Tapi kalau nanti harga itu kemurahan, mungkin Bapak dan Ibu ingat kemarin harga telur ada sampai 17.000, 20.000. Siapa yang demo ke kami Pak, Bu?
petani datang ke sini semua. Maaf Pak, telur dengan minyak berbeda Pak. Beda jauh Pak. Minyak itu Pak, minyak itu yang paling urgent Pak. Urgent untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan bertele-tele ya, karena kami juga udah kalau telur Pak, pengusaha kecil. bahwa itu harga terlalu tinggi. Saya mohon maaf, di Malaysia yang bukan penghasil CPO terbesar di dunia itu bisa kasih harga 8.000. Bagaimana Indonesia penghasil CPO nomor 1 di dunia kasih harga 14.000 aja nggak bisa? Gitu. Dan itu harga bukan naik tapi ganti harga. Itu yang kami tidak terima. Bagaimana kami hidup dengan keadaan kayak begitu? Saya tidak mau tahu besok puasa kalau semua harga naik, awas Bapak, saya datang lagi ke sini. Siap Bu. Suatu saat Pak akan rusuh. Yang operasi pasar bukan dari Kemendag, malah rakyat nanti. Rakyat yang kelaparan Pak. Jadi rusuh operasi pasar bisa-bisa malah pengusaha-pengusahanya. Perut akan mengalahkan semua. Hati-hati Pak. Siap Bu. Baik. Jangan takut Pak, kalau ada yang mengancam-ngancam pengusaha atau kartel atau siapapun, kita rakyat yang backup kementerian. Kita rakyat, kalau polisi pun nggak mampu, kita saja yang backup kalian. Rakyat Indonesia ada 285 Pak Lutfi, juta. ada Pak Lutfi. Kami mewakili mereka. Satu orang kami ini mewakili berapa puluh juta rakyat Indonesia. Tolong didengarkan. Kami Pak kesini dari Bandung jauh-jauh bukan kepentingan pribadi, bukan. Kami kepentingan rakyat yang lihat Pak, yang kami lihat, yang realnya itu sengsara. Banyak yang sengsara Pak, bukan harga minyak doang, bukan Pak, bukan minyak goreng doang. Harga sembako pada naik semua. Bayangin aja Pak, kena dampak dari kenaikan segala macam. BBM sampai 12 kali naik, mohon maaf ya. Akhirnya Kemendag juga kena dampak dari perdagangannya. Ya, baik, kita teruskan Bapak dan Ibu ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita di sini selain memperhatikan harga konsumen di tingkat konsumen, kita juga memperhatikan di harga tingkat petani. Tadi sebagai contoh yang disampaikan oleh Pak Rohadi ya, Pak, Bapak kan jual tahu Pak ya. Sekarang tahu itu kedelai itu kan impor 90%, malah 90% dari Amerika. Dan sekarang di sana tinggi sekali. Apa yang kita lakukan Pak? Kita akan keluarkan yang namanya subsidi untuk yang kedelai. Sehingga Apa kalau kedelai kecil minyak Pak yang dampaknya, dan Indonesia penghasil terbesar CPO-nya itu yang nggak masuk di akal Pak. Di logika kami nggak masuk sama sekali. Kok bisa sampai puluhan ribu per liter? Jadi begini Bu, kalau kita coba membandingkan dengan Malaysia, sama Bu, harga minyak goreng di sana dilepas harganya. Yang premium pun harganya 25-26 ribu per liter. Tetapi yang tadi Ibu sampaikan, ada 8.000 itu adalah minyak subsidi. 8.000 rupiah minyak subsidi Malaysia. Kita memberikan subsidi. Biar kasih kesempatan dulu Bapak untuk bicara. Kita memberikan subsidi ya, itu untuk minyak goreng curah. Kenapa kita sebut minyak goreng curah? Karena dari 100% minyak goreng yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia, 70% dalam bentuk curah Bapak dan Ibu. Artinya kalau misal kita mensubsidinya yang minyak goreng curah, yang minyak goreng kemasan itu hanya 30%. Nah, kenapa kita mensubsidi yang 70? Karena yang paling banyak dikonsumsi maupun ini oleh masyarakat adalah minyak goreng curah. Saya pikir ini pemikiran yang rasional lah. Kenapa kita tidak memberikan minyak goreng yang yang kemasan? Dan kita harapkan, kan ini Permendagnya baru Bu ya, baru kapan ya? 2 minggu ya, Pak? Baru 2 minggu yang lalu. Ini ya 2 minggu kan, sekarang semua proses. Artinya kita meminta, sudah ada 80 perusahaan yang sudah mendaftar, dan nanti mereka harus ditentukan oleh Kementerian Perindustrian
harus kirim kemana. Jadi satu yang perlu dipahami Bapak dan Ibu, bahwa Indonesia itu adalah bukan negara benua, kita adalah kepulauan, di mana kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang di Papua. Di Papua ini masih kita pikirkan, karena gimana caranya sampai ke sana bisa 14.000. Padahal kita naiknya juga nggak tahu Pak. Gimana naiknya? Kita naiknya juga nggak tahu kenapa sekarang mau menurunkan. Pak, bukannya sebelum ini juga sampai Papua harganya sama. Pak, maaf ya Pak, ini Kementerian Perdagangan setahu saya usianya sudah berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka. Kenapa baru tahun 2022 baru Bapak bicara itu bagaimana distribusi ke Papua? Jadi selama ini nggak distribusi gitu ke Papua? Yang logik Pak. Betul Bu, kita harus pikirkan semuanya. Bukan kita. Ya masa mau dibantu Pak sama kami? Enggak, gini Pak, sebelum masalah ini muncul Bapak, bukannya ke Papua juga sudah bisa sampai ke sana dengan harga yang sama dengan sekarang. Lalu kenapa sekarang harus pendistribusian yang jadi masalah? Gitu loh. Bagi rakyat kami sudah mempunyai gedung ini, kantor ini untuk menghitung matematik ya. Kami di rakyat di bawah itu tidak mau tahu dengan seperti itu. Yang penting kebutuhan pokok kami terpenuhi, karena kami sudah memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengatur semuanya. Gitu loh. Jadi berikan alasan yang logik untuk rakyat di bawah. Alasan yang logik, bukan alasan yang harus pakai pemikiran intelek. Jangan. Kami tidak masuk dengan itu, Pak. Mungkin begini Pak, saya mau sumbangsi supaya ini tidak ada saut dari sana ke sini. Mungkin kita fokus saja yang tadi disampaikan ibu-ibu hari ini soal kebutuhan minyak. Tinggal bagaimana dari perwakilan Kemendak ini cara menyikapi supaya ini tidak menjadi liar kan gitu. Nanti kalau kita bahas yang lain-lain akhirnya menjadi liar, ini nggak akan terselesaikan. Menurut saya kita fokuskan saja soal harga minyak. Kenapa? Dalam 2 hari Enggak. turun. Kembali dulu tuh Bu, tolong saya bicara dulu. Oke, baik Bu. Saya pengen fokus ini kenapa? Tadi Bapak sampaikan kenapa ini ditunda, itu boleh itu disampaikan. Hanya ibu-ibu ini kenapa jadi ribut ya ini ya tadi karena kebutuhannya kan gitu. Menurut saya, ayo seperti apa sih yang sudah dilakukan Kemendak? Gak usah kita mikir Papua dan sama saja sebenarnya. Bapak yang tadi ceritakan soal Papua, soal yang lain kan juga tahu gitu loh. Itu jadi jangan menjadi sebuah alasan. Apa sih yang menjadi kendala dari Kemendak ini soal harga? Tadi kan Bapak menyampaikan soal subsidi gitu loh. Soal logik, soal tidak, soal ini kan yang lebih pas minyak curah atau minyak kemasan gitu. Tapi ini yang menjadi persoalan ini kan minyak ini ke luar sono gitu, bukan bukan kepentingan untuk rakyat Indonesia, tapi justru rakyat di luar negara sana yang diutamakan. Ini sih sebenarnya yang menjadi krusial. Kenapa tadi nggak usah soal izin dan yang lain-lain, tapi ini kita luruskan seperti apa yang mau dilakukan oleh Kemendak. Itu aja, terima kasih. Ya intinya gini deh Pak, kita minta Bapak bisa kerja dengan baik. Itu aja Pak, to the point. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin menjawab sebentar. Saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri, kebetulan memang dari kemarin lagi ada acara di luar, kegiatan banyak di luar. Kegiatannya itu antara lain ya kita mempersiapkan untuk Lebaran, Idul Fitri, dan juga persiapan puasa. Jadi kita memastikan untuk seluruh komoditi, nggak cuma minyak goreng, semuanya juga kita sedang urusin sekarang, gula, telur gitu. Yang krusial memang minyak, kami sangat setuju. Nah, terima kasih banyak Ibu sudah datang ke sini, sudah menyuarakan apa yang ada di masyarakat. Kami
dengan senang hati menampung, dan juga saya pastikan semua jajaran Kemendak termasuk Pak Mendak itu bekerja keras untuk gimana caranya seluruh harga komoditi barang pokok, nggak cuma minyak goreng, semuanya bisa turun dan stabil dan ada barangnya di masyarakat. Itu selalu menjadi target kami. Kalau setiap lebaran kami ini nggak pernah ada yang ngerayakan Idul Fitri, Bu, nggak pernah mudik. Tiap tahun itu kami selalu operasi pasar. Rencana pun tahun ini kami rencana operasi pasar, semua jajaran Kemendak. Iya, dan itu udah bagian dari makanya kami nggak pernah protes karena memang itu bagian dari tugas kami. Nah, saya juga lihat ada Pak Anton, rekan saya, terima kasih sudah menyuarakan dan terima kasih sudah jauh-jauh sini, kemudian menyampaikan apa yang ada di pemikiran ibu-ibu. Kalau boleh saya jelaskan secara sederhananya, kenapa minyak goreng dari tadi saya nyimak kok bisa naik banget minyak goreng ya. Saya cerita sedikit, tahun 2020 sebelum pandemi, harga tandan sawitnya ya di petani itu harganya 7.000, bahkan sempat paling rendahnya 5.000. Ketika awal-awal pandemi itu 7.000. Sekarang itu tandan sawitnya sudah harganya 16.000 per kilo. Penyebabnya karena gini, selama pandemi itu Pak, itu turun kan semua. 2020 kalau ibu-ibu ingat tuh kita semua lockdown, turun. Ketika turun itu, ya petaninya juga kemudian mereka merencanakan ulang penanamannya. Biasa mereka nanam, contoh, biasa nanam misalnya 1 juta meter persegi atau 1 juta hektar. Karena turun kemarin gak ada yang beli, mereka di 2021-nya dikurangin sedikit. Ternyata pas 2021 dikurangin, permintaannya naik 2021. Itu sudah mengganggu semuanya, nggak cuma di sawit, semua minyak, mau dari minyak bunga matahari, minyak kelapa, semuanya sama. Bisa dicek di petani udah demo kami juga sama. Gitu. Begitu harganya naik, ya kemudian orang-orang yang tadi Ibu sampaikan, produsen itu pada ngekspor semuanya keluar. Ekspornya dengan harganya yang mahal, bukan dengan harga murah. Nggak ada itu kita jual ke sana murah, nggak mungkin. Dumping ya? Dumping juga nggak mungkin, Bu. Nggak akan mungkin dumping, kita produsen nomor 1, Ibu bilang. Kita nggak dumping aja orang pasti beli ke kita. Cuma di harga di luar lebih menguntungkan daripada jual ke dalam negeri. Itu udah pasti. Gitu. Mereka dijual ke harga 30.000. Kalau Ibu bilang Malaysia kenapa kok bisa subsidi? Malaysia penduduknya 32 juta, itu 11% dari kita. Mereka taruh subsidi 2.000 kali 32 juta cuma berapa? Kita 270 juta yang harus kita subsidi. 270 juta kalau Ibu kali 1.000 aja udah 2,7 triliun, hampir 3 triliun. Bukannya kita nggak mau subsidi, kita harus subsidi yang tepat sasaran. Kalau semuanya kita subsidi, orang-orang kaya tuh Bu, yang bisa beli minyak goreng dengan harga sekarang, yang bisa beli minyak harga mahal, ikut kita subsidi dong. Nggak adil dong buat masyarakat yang lain. Yang beredar dan itu curah. Makanya kita fokuskan semenjak seminggu yang lalu, kita subsidi hanya yang curah, karena yang curah itu khusus memang untuk masyarakat yang nggak mampu, khusus untuk industri UMKM. Yang curahnya malah langka, termasuk saya merasakan sendiri. Betul. Kemarin saya tanya soal nggak dapat minyak, hanya dapat 3 kilo, sedangkan saya kebutuhan 8 kilo per hari. Ya. Kami pantau untuk ketersediaan curahnya setiap hari, Bapak. Betul. Kalau soal vaksin saya mohon maaf, saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa komen ya, Bu. Yang buat kesehatan bagaimana? Saya nggak bisa jawab untuk yang vaksin, mohon maaf, saya bukan kewenangan kami. Iya, kalau yang curah gini, ya, yang curah saya cerita sedikit ya. Yang curah itu sekarang kebijakannya sudah pindah di Kementerian Perindustrian. Di perindustrian, kenapa di perindustrian? Jadi biar pembinanya semua tuh produsen-produsen minyak goreng adalah Kementerian Perindustrian. Jadi sekarang Kemenperin mau memaksa lah sedikit mereka untuk menyalurkan, ada jumlah pastinya berapa minyak goreng curah disalurkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Disalurkannya kemana, dijualnya kemana, nanti ada semua bahkan. Itu nantinya kita hanya pendampingan atau dukungan kami. Iya. Tapi dari fungsinya juga pedagang apa? Nah, betul. Gini, pendekatannya ini arahannya bukan dari kami ya Bu.
pendekatannya mau dirubah karena izin dari produsen sawit itu perizinannya ada di Kementerian Perindustrian. Kalau di kami itu begitu barang keluar dari pabrik ada di masyarakat, nah itu kewenangan kami. Itu barang udah beredar di masyarakat, itu kewenangannya Kementerian Perdagangan. Ya jangan juga di demo lagi. Ya silakan Pak. Mas ya, ini kan kemarin yang menjadi kaget itu ketika head ditetapkan, barang nggak ada. Begitu head dicabut, barang itu gimana itu? Saya jangankan pusing juga itu. Saya ini kemarin itu 1 bulan saya muter tidak pulang di Jawa Barat, di Jambi, di Bengkulu. Saya cari dulu barang sama. Pertanyaan saya sama Bapak sama. Saya nggak mau menuduh siapa atau siapa. Pak Menteri pun nggak mau menuduh siapa, nunjuk siapa yang punya stok banyak segala macam. Tapi nggak mungkin itu. Kami sudah sampai berkoordinasi seluruh dinas, Satgas Pangan, polisi. Kalau pernah dengar beritanya di Medan ada yang ketemu tuh 2 juta liter kalau terlepas. Hal-hal seperti itu sudah tidak di dalam kewenangan kami lagi. Kalau saya bisa ditanggalkan baju Kemendak saya turun, saya ubah-ubah, saya bakal kerja itu. Berarti mafia. Saya nggak mau berkomentar itu mafia. Saya sebutnya lebih enak itu adalah ada beberapa mungkin yang kami curigai adalah oknum yang menyimpan atau menimbun dengan tidak sebagaimana mestinya. Kerjasama dengan Polri kalau gitu Pak. Sudah. Kami tuh sudah mengerahkan semua, minta tolong ke semua dinas perdagangan daerah karena kami pun mengakui keterbatasan kami baik secara SDM maupun secara kewenangan. Kalau ada di daerah-daerah misalnya di kayak kemarin kami samperin di Asahan gitu ada yang nimbun segala, kami butuh perpanjangan tangan di daerah yang siap untuk cek duluan ke sana. Kami butuh dinas, kami butuh kepolisian kayak gitu. Ya udah siap. Kepolisian kami bikin ya. Berarti ke kepolisian kami ya. Kepolisian silahkan. Saya nggak bisa melarang untuk ibu untuk menyuarakan pendapat di mana-mana sih. Karena ini harusnya udah jadi tugas polisi dong, masa yang kayak gini sudah. Iya, Ini kami pastikan kepada ibu-ibu, kami semua tidak hanya jajaran Kemendak, polisi, Satgas Pangan, sekarang perindustrian ikut, kantor Menko Perekonomian ikut, semua dinas di daerah ikut untuk memastikan minyak ini tersedia dengan harga yang terjangkau. Untuk saat ini kebijakannya per 2 minggu yang lalu saya bilang kami rubah menjadi pendekatannya adalah untuk minyak goreng curah untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Karena jadi berapa yang paling rendah yang bisa diusahakan untuk saat ini? Kalau curah sudah pasti kami komitmen adalah 14.000. Sudah pasti. Per berapa Pak? Per kapan maksudnya? 14.000 itu sudah ditetapkan sejak 2 minggu yang lalu. Tapi betul. Saya bilang kalau sendiri minyak goreng curah yang tadinya kemasan, karena kemasan saya tidak mampu. Ya, kalau beli kemasan otomatis gorengan saya tahu saya harus dinaikin pula kan harganya. Akhirnya saya lari ke kemasan. Iya. Kayak ke curah itu awal beli saya 19.000. Nah, udah 5 hari ini naik ke 20.000. Kemarin malah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Daerah mana Bapak? Bapak di daerah mana? Sumedang. Sumedang. Terus saya teman-teman saya yang berjualan di Jakarta ini malah lebih parah. 22.500. Curahnya, tapi ada barangnya. Langka. Itu gimana Pak seperti itu? Oke. Kami itu terakhir rapat dengan perindustrian itu 2 hari yang lalu ya Pak Indra. 2 hari yang lalu. Hari ini kami akan pastikan lagi ke perindustrian sudah jauh mana. Saya kasih gambaran buat Bapak. Untuk kedepannya tuh karena berangkat dari kemarin yang kejadian minyak yang nggak tahu di mana. Kedepannya tuh kita bakal tahu sampai D1, distributor 1, distributor 2, distributor 3 sampai pengecer yang jual curah di mana. Karena untuk biar transparan masyarakat tahu semua. Jadi produsen minyak curahnya harus ngelapor dulu ke kita, mereka nyalurin kemana sampai ke pengecer. Jadi kalau ada apa-apa, Bapak, masyarakat semua bisa tahu, nih dijualnya di sini, daerah sini. Kecamatan ini jualnya di sini, provinsi ini jualnya di sini. Mohon maaf Pak, interupsi sebentar. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Bakri. Saya bagian dari rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Saya mewakili rakyat Indonesia. Salah satu bentuk kecintaan kami, saya melihat apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sudah sangat banyak.
keinginan kami adalah apa yang tadi disampaikan itu bisa dipikirkan bersama dan kami memberikan waktu dalam 2 hari. Karena kalau kita bersaut-sautan mengenai data yang kita lakukan, kita ini tak akan henti-hentinya sampai dengan sore hari. Tapi kami tadi sudah berikan poin-poin tertentu yang memang kami harapkan ada keseriusan dari kementerian dan juga rekan-rekan di sini. Saya mengerti tidak akan ada solusi keputusan pada hari ini, tetapi kami berikan waktu 2 hari. Jadi tolong apa yang sudah kami sampaikan tadi menjadi perhatian penting di kementerian ini. Saya rasa itu cukup ya, karena kita lelah juga kalau debat kusir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya minta juga tolong jawaban ini kan statement Pak Menteri ini katanya di persoalan minyak goreng ini serahkan itu mekanisme pasar. Apa betul? Apa Pak Lutfi ngomong begitu? Ya kan, makanya saya jadi bingung loh. Dulu saja itu kan ada Bulog, ya kan, sehingga kerjasama Bulog, Kementerian Perdagangan, ya tidak terjadi seperti sekarang. Memang kita tahu bahwa sebelumnya kan ada pandemi, kita paham itu kan. Nah, tapi kalau kemudian ini serahkan mekanisme pasar, ini akibat mekanisme pasar seperti ini. Itu tadi. Para produsen dia berpikir untung di luar besar, dijual keluar. Sudah di sini, padahal kan tidak. Ini kan tugas penyelenggara negara, tugas negara, kan itu masalahnya kan. Jadi saya kira memang ini karena capek juga, karena habis ini mau demo Pak Luhut ya, Pak Luhut. Nah, jadi mungkin kami singkat saja, Mbak Indra ya, supaya ibu-ibu ini juga kami capek ya, belum juga pernah makan kan, ya kan? Meskipun sudah kasih kuah ini ya. Jadi itu Mas, jadi barangkali tolong dijawab itu dan ini sesuai dengan permintaan, kasih waktu 2 hari Mbak Indra. Tolong sampaikan salam ke Pak Lutfi, ke Pak Wisnu, ke Pak Soeharto, dan Pak Oke. Kan teman-teman semua itu ya. Kalau dipikirkan, kami bantulah, hantam itu mafia, nggak usah takut. Ini ibu mau demo ini kayak mau ekspor ini. Ya. Ini saya off the record ya, saya kasih tahu aja. Pemerintah tuh kami sampai sudah memikirkan yang terburuknya adalah kita stop dulu kali ya ekspornya ya. Kalau kita kami belum sempat ngomong aja, baru mikirin, tahu-tahu petaninya yang demo. Semua petani termasuk pekerja di produsen sawit sampai ke rantai distribusinya itu yang terlibat kurang lebih ada sekitar 37 juta orang. Kami juga sebagai pemerintah kan kami harus seimbang. Kalau misalnya kami stop, itu mereka yang kena korbannya, petani yang marah-marah ke kami. Kami di demonya bukan oleh Pak Anton, petani sawit datang sini. Di dalam negeri juga dibeli Pak. Dalam negeri dibeli, tapi kalau pasokan ke luar negerinya di stop, udah pasti harganya mekanisme pasarnya jatuh. Atur-atur lah Pak. Itu yang lagi kami cari biar seimbang, biar semua orang itu tidak ada yang dirugikan. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi tadi ini kan minta berharga berapa tadi 11 sampai 13. Ini kewajiban kita ya. Dan ini tolong sampaikan ke pasti kami sampaikan. Bahwa kita kan kami benar. Kita supaya negeri ini jangan dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan juga ya. Supaya apa? Kita ingin konstitusi kita jalan, ya kan negeri ini aman. Apalagi sebentar bulan puasa kan itu masalahnya kan. Masa kita mau puasa terus itu buka puasa nggak ada gorengan sudah air putih terus. Betul Pak Anton. Oke, mungkin begini. Ini sepertinya mau sampai besok ini bicaranya seperti ini terus ya. Kami ini lelah. Kalau tadi Bapak juga hanya mau cerita tentang demo buruh, saya juga buruh gitu loh. Kenyataan buruh juga nggak naik kok. Mau harga berapa nggak naik. Maka tinggal sekarang saya meminta Kemendak sampai tingkat bawah. Apa yang tadi Bapak sampaikan, bekerja. Tapi nyatanya di lapangan itu tidak ada. Kalau saya nggak mau basa-basi, lebih baik kita cukupkan sekian, bahwa kami berikan waktu 2 hari. Apabila Kemendak ini juga tidak menindaklanjuti atau karya nyata yang kita ditunjukkan, ya sudah kan gitu. Ini cukup sekian. Saya minta kepada kawan-kawan, Pak Muslim dan teman-teman, kita cukupkan sekian. Terima kasih saya sampaikan rasa hormat saya terhadap bapak-bapak semua. Kami cukupkan sekian pertemuan ini, karena tadi bahas muter bulat aja nggak ada ininya.
Padahal kita minta bagaimana Kemendak ini menstabilkan, bukan cerita. Itu aja. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Mohon maaf dengan ibu-ibu ini bahasanya ya banyak sekali yang mungkin menyinggung.